Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak hebat kelas 4B. Jumpa lagi dalam pembelajaran matematika kelas 4 dengan Ibu Meita Ratnasari. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang diagram batang. Oke anak-anak, bentuk diagram batang itu seperti apa sih Bu? Nah, ini yang Bu Meita tampilkan di pojok kanan bawah ya. Nah, ini adalah contoh diagram batang. Baik, kemudian apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama akan kita pelajari yaitu cara membuat diagram batang. Nah, diagram batang itu bisa dibuat dengan yang pertama langkahnya kita harus mengumpulkan data. Nah, pengumpulan data ini bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan pencatatan langsung dan yang kedua dengan menggunakan lembar isian. Baik, untuk pencatatan langsung ini sistemnya anak-anak bisa melalui wawancara, lalu dituliskan secara langsung hasil dari apa yang kalian temukan data di lapangan. Misalkan kalian mau mencari tahu tinggi badan teman-temanmu. Nah, itu kamu bisa mencatat langsung. Misalkan Selvira berapa, kemudian Yusro berapa tingginya, seperti itu. Nah, untuk yang kedua yaitu dengan menggunakan lembar isian. Nah, lembar isian ini contohnya seperti yang Bu Meita tampilkan di bawah ini ada anak-anak. Ada isian tentang nama, absen, kelas, kemudian di situ kalian disuruh memberi tanda centang. Ini jika lembar isiannya tentang data yang dicari yaitu kegemaran atau hobi. Nah, ini bisa dilakukan centang. Nanti untuk hasil wawancara terkait hobi temanmu yang kamu wawancarai, yang kamu cari tahu. Misalkan si Alifa suka membaca. Nah, membaca dicentang. Kemudian nanti namanya Gilang. Oh, Gilang itu sukanya sepak bola. Nah, sepak bola dicentang seperti itu. Itu cara pengumpulan data. Nah, sebelum kita mengumpulkan data, Bu Meita mau menyampaikan informasi cara membaca diagram batang. Di sini Bu Meita tunjukkan bahwa diagram batang itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, judul. Jadi diagram ini belum ada judulnya. Kira-kira apa ya judul yang pas untuk diagram ini? Ya, banyak. Diagram profesi orang tua siswa bisa. Nah, dalam diagram batang ini terdapat dua sumbu, yaitu sumbu X dan Y yang Bu Meita gambarkan dengan garis merah ya. X itu yang horizontal, yang garisnya mendatar, dan Y itu yang tegak berdiri. Nah, itu sumbu Y. Ada dua sumbu ya, X dan Y. Dan sumbu X ini menunjukkan profesi orang tua siswa atau apa yang mau dicari datanya. Nah, di situ. Kemudian sumbu Y itu selalu menyatakan jumlahnya atau banyaknya. Nah, dalam diagram ini sumbu Y-nya menunjukkan banyak orang tua siswa karena sumbu X-nya menunjukkan profesi orang tua siswa. Nah, di sini bisa kita amati, bisa kita baca bahwa orang tua siswa yang bekerja sebagai PNS itu ada 8 orang. Kemudian yang TNI ada 5 orang. Petani ada 12 orang. Guru ada 3 orang. Dan wira swasta ada 2 orang. Dari diagram ini bisa kita simpulkan bahwa profesi orang tua siswa yang paling banyak itu adalah petani, yaitu sebanyak 12 orang, dan yang paling sedikit itu adalah wira swasta sebanyak 2 orang. Seperti itu cara membaca diagram batang. Nah, yang kedua kita akan belajar membuat diagram batang. Caranya gimana ya, Bu? Kita yang pertama dengan pengumpulan data yang tadi yang Bu Meita sampaikan di awal ya, tentang pengumpulan data.
Misalkan kita kali ini mau mengumpulkan data ukuran sepatu, ya. Nah, ini adalah data ukuran sepatu kelas 4B SD Semangat. Dari data hasil wawancara. Hasil wawancaranya, Alfa itu ternyata ukuran sepatunya 36, Bravo 41, Charlie 38, David 39, Eka 35, Feni 38, Galang 40, Hani 36, Intan 36, dan Joni 40. Nah, dari data hasil wawancara yang telah kalian dapatkan, kalian harus mengubahnya atau menyajikan data ini ke dalam tabel secara urut. Maksudnya bagaimana? Nah, kita simpulkan dulu. Dari tabel yang data kita ambil, data kita peroleh ini, data ukuran sepatu kelas 4 BSD Semangat diperoleh ukuran 35, 36, 38, 39, 40, dan 41 itu diurutkan. Oke. Setelah diurutkan, buatlah tabelnya, disajikan dalam bentuk tabel secara urut. Dianalisis 35-nya berapa orang ya tadi ukurannya, dihitung. Oh, ternyata hanya ada 1. Kemudian 36-nya ada 3. Lalu 38-nya ada 2, 39-nya ada 1, 40-nya ada 2, 41-nya ada 1. Nah, seperti itu. Ini adalah penyajian data dalam bentuk tabel secara urut. Untuk selanjutnya, setelah diubah atau disajikan ke dalam bentuk tabel, kalian lebih gampang lagi menggambar ke dalam diagram batang. Karena tabel tadi disajikan secara urut ya, jadi diagram batangnya juga dibuat dengan urut. Nah, seperti ini tampilannya. Jangan lupa ada sumbu X dan sumbu Y-nya ya. Sumbu X-nya menyatakan ukuran sepatu dan sumbu Y-nya menyatakan banyak orang. Judul dari diagram ini yaitu diagram batang ukuran sepatu siswa kelas 4B SD Semangat. Dari diagram ini kita baca, oh, ukuran sepatu 35 ada 1 orang, 36 ada 3 orang, 38 ada 2 orang, 39 ada 1 orang, 40 ada 2 orang, dan 41 ada 1 orang. Seperti itu. Dari diagram ini bisa kita simpulkan bahwa ternyata ukuran sepatu yang paling banyak yaitu 36, sebanyak 3 siswa. Seperti itu. Nah, demikian penjelasan materi tentang diagram batang yang Bu Meita sampaikan pada pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan via Jabri atau via grup WhatsApp. Kemudian untuk tugasnya silakan anak-anak lakukan pencarian atau pengambilan data ukuran sepatu dari teman-teman kelas 4 BSD Juruk sejumlah 10 siswa melalui wawancara. Kalian boleh telepon, WA, atau tanya langsung jika memang rumah kalian dekat dengan temanmu itu ya. Kemudian sajikan data ukuran sepatu yang telah kalian peroleh ke dalam bentuk tabel dan kemudian buat diagram batangnya. Tugas ini dikumpulkan paling lambat malam ini pukul 21.00 lewat WhatsApp ke Bu Meita Jabri ya. Bu Meita tunggu. Dan sekian penjelasan dari Bu Meita. Bu Meita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.